Suamiku Soban meninggal dunia, pernah ngeluh dengan 3 keluhan. 1, duh, kenapa kurang jauh. Yang kedua, duh, kenapa harus yang jelek. Yang ketiga, duh, kenapa tidak semuanya. Itu maksudnya apa ya Rasul? Kok sebelum meninggal dunia suami saya ngomongnya begitu? Duh, kenapa kurang jauh. Duh, kenapa harus yang jelek. Duh, kenapa tidak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasukul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasurahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dan dalam rangka peringatan Isra Mi'raj, saya sedikit ingin berkisah tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat Nabi yang bernama sahabat Sauban. Sauban ini beliau awalnya seorang budak, asalnya dari negeri Yaman, kemudian dibeli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi dan dimerdekakan oleh Nabi. Setelah merdeka, sahabat Sauban ini tidak mau pulang kembali ke negerinya Yaman. Kenapa? Karena ingin selalu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kita dekat dengan Nabi, mau kita dapat syafaat Nabi, mau kita dapat berkahnya Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Suatu ketika terlihat di wajah Sauban ada bulat-bulat kesedihan. Oleh Rasulullah ditanya, wahai Sauban, kamu sakitnya? Tidak ya Rasul, aku melihat wajahmu sedih. Betul ya Rasul. Kenapa ya Sauban? Karena aku kesepian tanpamu ya Rasulullah. Jadi kalau jauh dengan Nabi sedih Sauban, kesepian. Terus apa lagi? Aku juga sedih. Kalau ingat akhirat, pasti derajatmu beda dengan saya. Engkau seorang Nabi, aku hamba Allah yang biasa. Apalagi jika aku masuk neraka di akhirat kelak, maka selamanya aku tidak akan berjumpa dengan kau ya Rasulullah. Itulah yang membuat aku sedih. Kata Nabi, tidak ya Sauban. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, insya Allah di akhirat akan disatukan oleh Allah dengan para siddiqin, para syuhada, para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal
Akhirnya sahabat-sahabat kembali ceria. Alhamdulillah. Sahabat ini sosok seorang hamba Allah, sahabat Nabi yang sangat setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Saking cintanya kepada Nabi, sholatnya selalu berjamaah di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi. Inilah hikmah Isra Mi'raj, tingkatkan sholat berjamaah. Ya, setiap Nabi nengok pasti ada sobat. Suatu ketika pas Nabi baca salam, sobat tidak terlihat. Nabi bertanya, saudara-saudara, adakah di antara kalian yang tahu bagaimana kabarnya sobat? Tidak ada ya Rasul. Adakah di antara kalian yang tahu di mana alamat rumah sobat? Saya ya Rasul. Kalau begitu ayo rame-rame kita jenguk sobat. Jangan-jangan sobat sakit. Orang yang biasa berjamaah, sewaktu-waktu tidak berjamaah keciri, kelihatan. Sama orang yang nggak pernah sholat kemudian masuk masjid, keciri nggak? Keciri nggak? Langsung ditanya, tumben. Balik lagi nggak jadi. Jangan ya. Orang nggak pernah sholat masuk masjid, alhamdulillah, hormati muliakan. Jangan sampai malu. Hormati muliakan. Jangan ngomong tumben. Kayaknya hujan nih. Gak boleh. Nah, sahabat ini sahabat Nabi yang sangat aktif berjamaah. Maka ketika tidak terlihat, kelihatan keciri. Kemana sahabat ya? Akhirnya rame-rame Nabi menjenguk sahabat. Begitu sampai di rumah sahabat, ada seorang wanita keluar sambil menangis. Ternyata isinya sahabat. Sedih tapi bahagia. Sedih ditinggal suami meninggal, bahagia karena kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking girangnya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya saya senang Tuhan Rasul datang ke sini. Ya. Gimana kabar suamimu? Justru itu ya Rasul, suamiku innalillahi wa inna ilaihi. Ternyata Sauban meninggal dunia. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Tuhan Rasul. Apakah itu? Begini ya Rasul, sebelum suamiku Sauban meninggal dunia pernah ngeluh dengan 3 keluhan. 1, duh, kenapa kurang jauh. Yang kedua, duh, kenapa harus yang jelek. Yang ketiga, duh, kenapa tidak semuanya. Itu maksudnya apa ya Rasul? Kok sebelum meninggal dunia suami saya ngomongnya begitu? Duh, kenapa kurang jauh. Duh, kenapa harus yang jelek. Duh, kenapa tidak semuanya. Nah, Nabi tersenyum. Oh begini, suamimu itu ketika sakaratul maut, sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, diperlihatkan oleh Allah pahala kebaikannya. Pintu langit Allah buka, pintu surga Allah buka, dan pahalanya Allah perlihatkan kepada sobat. Adapun keluhan sobat yang pertama, duh, kenapa kurang jauh. Nah, sobat ini punya rumah jauh dari masjid. Kalau ditempuh dengan jalan kaki itu bisa menghabiskan waktu 3 jam. Ke masjid jaraknya jauh. Kalau jalan kaki 3 jam. Kira-kira dari Cikarang kemana nih? 3 jam. Kerawang, Cikampek. Hah? 3 jam. Jalan kaki kemana kira-kira? Teman-teman nih, kalau kita punya rumah jauh dari masjid jarak 3 jam, kira-kira ke masjid nggak? Masya Allah. Tuh sobatnya, jaraknya jauh, lalakon 3 jam, tapi subuhnya selalu di masjid. Subhanallah. Tuh sahabat Rasulullah, saking cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nah, waktu mau meninggal, Allah buka pintu langit, Allah perlihatkan pahala sobat. Tuh pahala kamu jalan kaki dari rumah ke masjid. Ngeluh sobat, duh, kenapa kurang jauh.
seandainya rumahku lebih jauh lagi berarti pahalanya lebih besar lagi, surganya lebih indah lagi. Duh, kenapa kurang? Yang punya rumah dekat dengan masjid besok sakarat nyesal. Duh, kenapa kurang jauh? Deket ge absen mulu. Masalah tuh sahabat. Terus itu yang kedua gimana ya Rasul? Duh, kenapa harus yang jelek begini? Sobat itu kalau musim dingin pakai baju 2 lapis. Yang bagus lapisan dalam, yang jelek lapisan luar. Nanti kalau sampai ke masjid, nah lapisan luar dilepas sehingga bisa sholat dengan pakaian yang agak bagus. Di tengah jalan ketemu orang yang kedinginan. Akhirnya pakaian luarnya dilepas, diberikan kepada orang itu. Nah, ketika mau meninggal dunia Allah perlihatkan tuh pahala kebaikanmu ngasih baju yang jelek. Ngeluh, nyesel sobat. Duh, kenapa harus yang jelek? Coba kalau waktu itu yang aku berikan adalah pakaian yang paling bagus, pasti pahalanya lebih besar lagi. Nah ini. Nah kita sama nih. Kalau lagi Jumatan di masjid biasa ada keropak ya. Ada keropak jalan kan? Di kantong kita nih ada duit 100.000 ada, 50.000 juga ada, 20.000 ada, 10.000 ada, 5.000 ada, 2.000 ada. Keropak datang, mana yang diambil? Kenapa diintip? Takut salah. Mana ya yang 2.000? Oh ini. Langsung 2.000 diambil, dimasukkan ke keropak pakai 2 tangan. Bukan ikhlas, malu. 2.000 lepet. Coba kalau 100.000 ya. Insyaallah. Malah berdiri dulu. Insyaallah. Nanti nyesal. Kalau kita ngasih keropak uang yang kecil nyesel nanti. Duh, kenapa harus kecil? Coba kalau yang gede, pahalanya gede, sobanya lebih hebat lagi. Yang gede. Nah, teman saya alhamdulillah ngasih duit gede tadi ya. Duit keropak datang, 100.000 masuk, mantep kan? Ibu pulang Jumatan mampir di warung mau beli rokok. Mana ya cepiannya? 20 doang masih rumah cepiannya. Buset, kesalahan tadi, kesalahan. Waduh, apes gue katanya. Jangan-jangan masuk kotak tadi. Buat bilang buset ya Masya Allah. Nyesel, astagfirullahaladzim. Padahal itu yang menyelamatkan. Ya Allah ya Rabbi, tuh kata sobat. Duh, kenapa harus yang jelek? Coba kalau baju yang bagus ya aku berikan, pasti pahalanya lebih gede lagi. Nyesel tuh sobatnya. Terus itu keluhan yang ketiga, duh kenapa tidak semuanya? Oh begini, waktu sobat sakaratil maut, Allah buka pintu langit, Allah perlihatkan pahala buat sobat dari kebaikannya. Jadi suatu ketika sobat ini lapar dan haus, ada air susu segelas dan sepotong roti. Begitu mau makan, tiba-tiba musafir datang, assalamualaikum, minta-minta. Akhirnya susu yang segelas dibagi 2, sebagian buat musafir, sebagian diminum sobat. Kemudian roti yang 1 dibagi 2, sepotong buat sobat, sepotong buat musafir. Itu ya. Punya susu segelas, musafir datang dibagi 2, sebagian buat musafir, sebagian diminum buat soban, karena soban juga aus, jadi sobannya minum dulu. Soban aus, nambah lagi soban. Ya, itu ceritanya. Pas kau meninggal, Allah perlihatkan pahalanya, tuh pahalamu ngasih susu setengah gelas. Nyesel sobat, duh kenapa tidak semuanya?
Coba kalau waktu itu aku berikan semua, pasti pahalanya lebih banyak lagi. Jadi Sauban menyesal bukan karena amal yang buruk. Sauban menyesal karena ia merasa kurang optimal, ya, kurang banyak apa yang telah dia lakukan. Kalau kita menyesal mungkin bukan karena kebaikan, karena banyak dosa kita maya. Na'udzubillahi min. Nah, inilah hikmah istamirat. Salat yang 5 waktu. Jadi sukses atau tidak malam ini kita memperingati Isra Mi'raj, jawabannya besok subuh sholat. Jawabannya kalau biasa kita sholat subuh di masjid 2 baris, nah besok mah karena malam ini kita ngaji jadi 5 baris, berarti sukses kita ngaji malam ini. Amin. Nah, tapi kata Kang Asep, alhamdulillah Pak, di masjid ini mah urusan berjamaah jangan ditanya. Hebat, jangan ditanya. Pokoknya hebat dah ya. Datang waktu zuhur beduk sudah di masjid, alhamdulillah. Datang waktu asar beduk sudah di masjid, alhamdulillah. Datang waktu maghrib beduk sudah di masjid, alhamdulillah. Bahkan datang waktu subuh beduk mah sudah di masjid, alhamdulillah. Orangnya di mana? Amin. Mudah-mudahan besok subuhnya kompak. Amin. Ya, jadi supaya subuh tidak kesiangan, kita ngajinya cukup sampai di sini. Nah, biar subuh tidak kesiangan. Nah, demikian inilah segala rahim. Inti dari Isra Mi'raj adalah sholat yang 5. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah, maka tingkatkan dan pelihara sholat yang 5 waktu, insya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم